Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai larutan penyangga. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Seperti yang kita tahu, oksigen yang kita hirup diikat oleh sel darah merah dan diedarkan oleh sistem peredaran darah agar oksigen dapat tersebar di seluruh organ tubuh kita. Namun, reaksi untuk mengikat oksigen dengan sel darah merah ini perlu kondisi pH yang tetap, yaitu 6,1 hingga 7. Jadi bagaimanakah sistem yang dapat mempertahankan pH agar tetap, sehingga tidak menghambat sebagian reaksi yang membutuhkan kondisi pH yang tetap? Mari kita lihat tabel ini. Di sini terdapat data mengenai pH awal campuran dan perubahannya ketika ditambahkan sedikit asam dan ketika ditambahkan sedikit basa. Di sini terdapat campuran NaOH dan NaCl yang berubah drastis ketika ditambahkan asam, tetapi tetap ketika ditambahkan basa. Lalu ada campuran CH3COOH dan CH3COONa yang tidak terdapat perubahan sebelum dan sesudah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Begitu juga dengan campuran NH4OH dan NH4Cl. Tidak terdapat perubahan sebelum dan sesudah penambahan sedikit asam dan basa. pH-nya tetap di 9. Sedangkan campuran H2SO4 dan Na2SO4, pH-nya tetap ketika ditambahkan dengan sedikit asam, namun berubah drastis ketika ditambahkan sedikit basa. Dari tabel ini, terdapat dua perbedaan. Ada sistem yang pH-nya mudah berubah, dan ada juga yang pH-nya sulit berubah. Nah, larutan yang pH-nya sulit berubah atau cenderung tetap inilah yang dinamakan larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa. Dan larutan penyangga adalah sistem larutan yang dapat mempertahankan pH. Jadi, dari data tadi dapat kita simpulkan bahwa campuran NaOH dan NaCl bukan merupakan larutan penyangga karena pH-nya berubah drastis ketika ditambah sedikit asam. Sementara, campuran CH3COOH dan CH3COONa merupakan larutan penyangga karena dapat mempertahankan pH-nya walaupun ditambah sedikit asam maupun basa. Begitu juga dengan campuran NH4OH dan NH4Cl yang dapat mempertahankan pH-nya. Namun, campuran H2SO4 dan Na2SO4 bukanlah larutan penyangga karena pH-nya berubah drastis ketika ditambah sedikit basa. Sekarang, mari kita lihat sistem larutan penyangga yang pertama, yaitu campuran CH3COOH dan CH3COONa. Campuran ini terbuat dari larutan CH3COOH 0,1 molar dan CH3COONa 0,1 molar. Di dalam larutan ini, terdapat reaksi kesetimbangan asam lemah yaitu CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+. Dan reaksi disosiasi garam CH3COONa menjadi CH3COO- dan Na+. Sehingga spesies yang ada di dalam larutan ini atau campuran ini adalah CH3COOH dari kesetimbangan asam lemah yang tidak terurai, CH3COO- yang merupakan hasil ionisasi sebagian dari CH3COOH dan hasil disosiasi dari CH3COONa, ion H+, yang merupakan hasil ionisasi sebagian dari CH3COOH, dan ion Na+, yang berasal dari hasil disosiasi garam CH3COONa. Sedangkan untuk larutan penyangga kedua ini terbuat dari NH4OH 0,1 molar dan NH4Cl 0,1 molar. Di dalam campuran ini terjadi reaksi kesetimbangan basa lemah yaitu NH4OH menjadi NH4+ dan OH-, dan reaksi disosiasi garam NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. Sehingga spesies yang berada di dalam campuran ini adalah NH4OH yang berasal dari kesetimbangan basa lemah yang tidak terurai, NH4+ yang berasal dari kesetimbangan basa lemah, dan NH4+ yang berasal dari disosiasi garam NH4Cl, dan OH- yang berasal dari reaksi kesetimbangan basa lemah, dan Cl- yang berasal dari reaksi disosiasi garam NH4Cl. Mengingat kembali mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry, bahwa asam merupakan spesies yang mendonorkan proton atau H+, dan basa merupakan spesies yang menerima proton atau H+. Mari kita lihat reaksi yang terjadi pada larutan penyangga 1, yang merupakan campuran CH3COOH dan CH3COONa. Dari reaksi ini terdapat reaksi kesetimbangan asam lemah,
CH3COH menjadi CH3COO- dan H+. CH3COH mendonorkan satu proton sehingga menjadi CH3COO- dan H+. Di sini CH3COH berlaku sebagai asam lemah dan CH3COO- berlaku sebagai pasangan basa konjugasinya, karena basa konjugasi adalah suatu asam yang kekurangan satu proton. Di dalam reaksi disosiasi garam CH3CONA juga terdapat ion CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COH. Garam CH3CONA berkontribusi dalam menambah jumlah basa konjugasi CH3COO- karena CH3COO- yang dihasilkan dari ionisasi sebagian COH hanya sedikit. Sehingga CH3COH dan CH3COO- adalah pasangan asam basa konjugasi. Lalu larutan penyangga 2 yang merupakan campuran dari larutan NH4OH dan NH4Cl terjadi reaksi kesetimbangan basa lemah NH4OH menjadi NH4+ dan OH- dan reaksi disosiasi garam NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. NH4OH menerima satu proton sehingga merupakan basa menjadi NH4+ dan OH-. NH4+ merupakan asam konjugasi karena asam konjugasi adalah basa yang kelebihan satu proton, sehingga NH4+ berlaku sebagai pasangan asam konjugasi dari basa lemah NH4OH. Di dalam reaksi disosiasi garam NH4Cl juga terdapat asam konjugasi NH4+ yang berkontribusi dalam menambah jumlah asam konjugasi NH4+ karena NH4+ dari NH4OH jumlahnya sedikit karena hanya terdisosiasi sebagian. Sehingga sistem larutan penyangga terbagi atas sistem penyangga asam dan sistem penyangga basa. Sistem penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, sedangkan sistem penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Sekarang, kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari larutan penyangga ini. Di tabel tadi, kita melihat adanya perubahan pH yang drastis pada campuran yang bukan larutan penyangga, ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Namun, pada larutan penyangga tidak terjadi perubahan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Mengapa ini bisa terjadi? Berikut ini adalah sistem larutan penyangga asam ketika ditambahkan sedikit asam. Dalam sistem larutan penyangga asam terdapat asam lemah, yaitu CH3COH di sini, dan basa konjugatnya, yaitu CH3COO- yang berasal dari kesetimbangan asam lemah CH3COH dan reaksi disosiasi garam CH3CONA. Ketika ditambahkan 1 mili HCl 0,1 molar, HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. H+ dari HCl akan dinetralkan dengan basa konjugasi CH3COO-, menghasilkan CH3COH. Di sini, jumlah CH3COH akan meningkat, namun jumlah H+ tetap dan tidak berubah. Sehingga penambahan sedikit asam pada larutan penyangga asam tidak membuat pH berubah drastis dan pH relatif tetap, karena H+ dari HCl dinetralkan dengan basa konjugasi CH3COO- sehingga konsentrasi H+ tidak berubah, yang menyebabkan pH relatif tetap. Di dalam sistem larutan penyangga basa berisi basa lemah. Contohnya di sini NH4OH dan asam konjugatnya, yaitu NH4+ yang berasal dari keseimbangan basa lemah dan reaksi disosiasi garam NH4Cl. Ketika ditambahkan 1 mili HCl 0,1 molar, HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. H+ dari HCl akan dinetralkan dengan basa lemah NH4OH yang akan bereaksi menjadi NH4+ dan H2O. Di sini tidak terjadi perubahan jumlah H+, malah asam konjugasi NH4+ yang bertambah. Sehingga penambahan sedikit asam pada larutan penyangga basa tidak membuat pH berubah drastis dan pH relatif tetap, karena H+ dari asam HCl dinetralkan dengan basa lemah NH4OH dan menghasilkan H2O, sehingga konsentrasi H+ tidak berubah yang menyebabkan pH relatif tetap. Tadi, kita sudah membahas bagaimana prinsip kerja larutan penyangga asam maupun basa ketika ditambahkan sedikit asam. Sekarang kita akan membahas bagaimana prinsip kerja larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit basa. Sistem penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Ketika ditambahkan NaOH, NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. OH- dari NaOH akan dinetralkan oleh asam lemah yaitu CH3COH dengan reaksi
CH3COH ditambah OH- menjadi CH3CO- dan H2O. Di sini jumlah OH- tidak bertambah, sedangkan basa konjugasi saja yang bertambah. Sehingga penambahan sedikit basa pada larutan penyangga asam tidak membuat pH berubah drastis dan pH relatif tetap. Karena OH- dari basa NaOH dinetralkan dengan asam lemah CH3COH, sehingga konsentrasi OH- tidak berubah yang menyebabkan pOH dan pH relatif tetap. Untuk sistem penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya, ketika ditambahkan NaOH, NaOH akan terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. OH- dari NaOH ini akan dinetralkan oleh asam konjugasi NH4+, sehingga terjadi reaksi menjadi NH4OH. Jumlah OH- tidak berubah, namun basa lemahnya bertambah. Sehingga penambahan sedikit basa pada larutan penyangga basa tidak membuat pH berubah drastis dan pH relatif tetap. Karena OH- dari basa NaOH dinetralkan dengan asam konjugasi NH4OH, sehingga konsentrasi OH- tidak berubah, yang menyebabkan pOH dan pH relatif tetap. Tadi, kita sudah membahas mengenai penambahan asam dan basa pada sistem penyangga asam dan basa. Lalu, bagaimana prinsip kerja sistem penyangga ketika diencerkan atau ditambah air? Pada sistem larutan penyangga asam yang berisi asam lemah dan basa konjugasinya, ketika ditambahkan air, H2O, akan berkeseimbangan menjadi H+ dan OH-. H+ pada H2O akan bereaksi dengan basa konjugasi yaitu CH3COO- dan OH- dari H2O akan bereaksi dengan CH3COH. Reaksinya seperti ini. CH3COO- ditambah H+ menjadi CH3COH dan CH3COH ditambah OH- menjadi CH3COO- dan H2O. Nah, terlihat dari sini bahwa perbandingan komposisi larutan penyangga asam, CH3COH dan CH3COO- tidak berubah ketika diencerkan. Begitu juga pada sistem penyangga basa. Ketika H2O terurai menjadi H+ dan OH-, H+ akan bereaksi dengan basa lemah NH4OH dan OH- akan bereaksi dengan asam konjugasi NH4+. Reaksinya akan terjadi seperti ini, sehingga perbandingan komposisi penyangga basa NH4OH dan NH4+ tidak berubah ketika diencerkan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui definisi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH, dan sistem larutan penyangga terbagi atas dua, yaitu sistem larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, dan sistem larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Lalu, prinsip kerja larutan penyangga pada sistem larutan penyangga asam, yang pertama adalah ketika ditambahkan sedikit asam, H+ dari asam akan dinetralkan oleh basa konjugasinya, sehingga pH relatif tetap. Ketika ditambahkan sedikit basa, OH- dari basa akan dinetralkan oleh asam lemahnya, sehingga pH relatif tetap. Ketika diencerkan, perbandingan asam lemah dan basa konjugasinya akan tetap. Lalu, prinsip kerja larutan penyangga pada sistem larutan penyangga basa adalah ketika ditambahkan sedikit asam, H+ dari asam akan dinetralkan oleh basa lemah sehingga pH relatif tetap. Ketika ditambahkan sedikit basa, OH- dari basa akan dinetralkan oleh asam konjugasinya sehingga pH relatif tetap. Ketika diencerkan, perbandingan basa lemah dan asam konjugasinya akan tetap. Sekian materi larutan penyangga pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai pH larutan penyangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.